Aku akan buat kau takut dengan semuanya kecuali Allah. Aku dari manusia menangis. Terbakar bersama aku di akhirat nanti. Ada satu lagi hamba Allah akan datang. Kau tunggu. Dia adalah keturunan iblis. Dia akan sesatkan umat Rasulullah dan berpaling dari Al-Quran. Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan Nabullah? Dajjal! Film dimulai dengan suatu kejadian kecelakaan antara yang menimpa Adam dan istrinya. Lalu istrinya pun meninggal dunia. 3 bulan kemudian terlihat Maria yang sedang berjalan di lorong rumahnya. Dia menemukan sesuatu berupa kotak, entah apa isinya. Tiba-tiba ibunya, lebih tepatnya ibu tirinya, menemukan dia yang sedang memegang kotak itu. Maria pun terkejut. Diambillah kotak itu, lalu Maria pergi. Scene beralih, terlihat Adam dan anaknya sedang mengobrol. Dan anaknya berkata bahwa ia merindukan sosok ibunya yang meninggal beberapa bulan yang lalu kecelakaan. Dan Adam pun menasehati supaya anaknya tidak terlalu memikirkan ibunya karena ibunya sudah meninggal. Tapi anaknya pun selalu berkata bahwa dia merindukan ibu dan ingin bertemu ibu. Dia bermimpi ibu akan kembali ke rumahnya. Dan Adam pun menasihati kalau ibunya sudah meninggal dan dia tidak akan kembali lagi. Tapi anaknya tidak mau mendengarkan, anaknya pun pergi meninggalkannya. Di pemakaman terlihat Adam dan anaknya sedang berziarah ke makam istrinya Adam. Dan Pak Kuncen pun sedang memerhatikan Adam dengan anaknya di pemakaman tersebut. Dia terlihat sangat heran dengan pandangannya pun sinis melihat Adam dan anaknya yang sedang berziarah di kuburan itu. Terlihat Adam dan temannya Azman dan anaknya sedang berkumpul membicarakan tentang Adam. Adam terus menyimpan dendam dan amarahnya akibat kejadian kecelakaannya 3 bulan yang lalu. Temannya pun menyarankan agar dia tabah dan sabar menghadapi cobaan ini karena hati bisa berbolak-balik. Terkadang iman turun, terkadang iman naik. Azban pun menyarankan supaya Adam terus bersabar, tapi Adam pun belum mau terima dengan kematian istrinya. Terlihat Ibu Aina sedang masuk ke kamar Maria. Dia menemukan begitu banyak buku tentang syaitan, tentang ajaran syaitan atau semacamnya. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maria sedang berada di dalam lift. Dia pun mendapat gangguan. Ada yang sedang mengganggu dia di dalam lift. Dia pun ketakutan dan berlari keluar menuju mobilnya. Adam pun bertanya kepada imam masjid di situ. Imam masjid itu memberi pengarahan, memberi dia saran supaya dia bersabar akan cobaan yang dia berikan kepada Adam atas Allah. Imam berkata, sabar Adam, sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Tapi Adam pun masih tidak terima. Dia masih mempunyai rasa dendam dengan akan kejadian kecelakaan 3 bulan lalu. Dia pun merasa gelisah dengan keadaan tersebut dan dia merasa putus asa. Kenapa cobaan ini begitu berat untuknya?
Maria pun masih diganggu dengan iblis tersebut. Iblis tersebut pun berupa anak kecil yang bermain bola. Maria pun terus melanjutkan perjalanannya tak segera pulang. Paginya, bos Maria datang ke rumahnya dengan menengok kabarnya karena dia belakangan ini agak terganggu. Dia pun khawatir. Tapi maksud kedatangannya ini bukan semata-mata khawatir, dia pun mencintai Maria dan ingin menikah dengannya. Bosnya ini ngomong dengan ibu tirinya supaya dia mau menjodohkan antara Maria dengan bosnya. Tapi Maria pergi meninggalkannya. Dia pun memaksa kalau ingin dia menikahi Maria. Ibunya pun gak bisa berbuat apa-apa karena keputusannya semuanya ada di Maria. Di hari berikutnya, Adam pun bangun. Dia dibangunkan oleh anaknya Amir yang katanya kakeknya datang dan mengunjunginya. Kakeknya menengok keadaan anaknya, khawatir ada apa-apa. Dia pun menyampaikan salam dari ibunya yang sangat khawatir akan keadaan anaknya dan dia sering bermimpi buruk tentang anaknya Adam. Tapi Adam pun menjawab dengan dia tidak apa-apa. Dia pun masih menutupi dengan rasa dendamnya. Ayahnya pun menanyakan berulang-ulang. Adam pun mengantar ayahnya masuk ke dalam kamar. Maria pun diganggu dengan iblis tersebut. Iblis itu terus mengganggu Maria. Maria sedang sholat pun diganggu. Dan Maria pun berteriak-teriak sampai teriakannya terdengar keluar. Ibu tirinya pun masuk untuk mengecek Maria di kamarnya. Maria ditemukan di bawah kasur. Dia pun seperti kerasukan iblis yang tadi mengganggunya. Lalu Adam pun menerima telepon. Ditelepon oleh imam yang ada di masjid. Dia pun dimintai pertolongan untuk menyembuhkan Maria yang sedang kerasukan iblis tersebut. Akhirnya pun Adam pun datang untuk menolong Maria dan keluarganya. Adam dan Azman temannya akan masuk ke dalam kamar Maria. Dan Maria pun ada di dalam kamar tersebut. Maria pun berkata kepada Adam dan Azman temannya. Dia pun berkata yang tidak-tidak. Katanya dia berkata bahwa imam di masjid ini menyukai dia. Dia begitu karena imam di masjid itu. Ia menyuruh Ustadz Adam untuk membunuh imam tersebut. Azman pun bingung, tetapi Adam tidak terpengaruh dengan perkataan iblis tersebut. Dia pun akhirnya menyadari bahwa di dalam tubuh Maria itu sebenarnya iblis. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kau jangan menipu jin iblis lanatullah. Astagfirullahaladzim. Adam, Maria mana? Adam dan temannya pun mencari Maria yang menghilang dengan tiba-tiba. Dia mencari ke sana sini namun tidak ada. Tiba-tiba ada suara dari atap dan dia pun kaget. Tiba-tiba La ilaha illallah. A'budullah al-fasanatan. Ana min khairin wa ahsanuhum min ibadillah. Al-jinnul muslimu ta'i'u al-muhsinu la yudillu. Adam dan temannya pun terus membacakan ayat suci dari Al-Quran. Dia meruqyah Maria
yang ada iblis di dalam tubuhnya. Terus menerus hingga iblis pun berteriak-teriak. Tetapi Azman pun yang tidak kuat iman dan dia pun tersentak dengan kekuatan iblis tersebut. Sementara Adam pun terus membacakan kalimah-kalimah Allah, Maria pun sudah kerasukan iblis itu terbang dan menempel di tembok dan berkata bahwa kamu kafir, munafik. Azman pun bangun. Iblis pun terus melakukan perlawanan. Dia tidak mau keluar dari dalam tubuh Maria itu. Sehingga dia bertanya, siapa kau sebenarnya? Adam menjawab, aku Adam, hamba Allah, musuh iblis. Dia yang mengamuk tidak mau keluar dari badan Maria tersebut. Dia akan bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam dan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iblis pun melemah dan dia pun kalah pada saat waktu itu. Maria pun muntah darah dan mengeluarkan paku di dalam mulutnya. Adam dan Azman pun keluar menemui Imam Kiai. Imam Kiai bertanya kepada Adam, apakah sudah beres? Sudah sembuh Maria? Belum Pak Kiai, karena iblis ini sangat jahat dan dia melakukan berbagai tipu daya untuk menghasut anak Adam. Ibu tiri Maria menemui Maria yang sedang ada di kamar. Dia menanyakan tentang perihal kotak ya tempo hari yang ditemukan Maria. Ibu tiri menuduh Maria yang mengambil kotak tersebut, tapi Maria pun menjawab dia tidak pernah mengambil kotak tersebut. Tapi ibunya tidak percaya dengan ucapan Maria. Dia pun mencari sendiri dan menggeledah semua yang di kamarnya, termasuk lemari dan semua. Dia tidak menemukan barang tersebut. Bos Maria pun menelpon Maria pada malam hari. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai Maria dan ingin serius dengannya. Tetapi Maria berkata, ia menolak lamaran bosnya tersebut dengan mengatakan alasan dia sudah menyukai Adam yang telah menolongnya. Bosnya pun mengatakan agar dia tidak percaya dengan ustadz itu, dia akan menipumu Maria. Tapi Maria berkata, sebenarnya aku sudah tidur dengannya dan aku ingin bersama dia. Lagi-lagi si iblis itu melancarkan tipu muslihatnya dengan memfitnah Adam bahwa dia sudah tidur dengan Maria. Dan bosnya pun tidak percaya dengan ucapan Maria tersebut. Imam masjid di dalam perjalanan pulang, tapi diganggu oleh iblis naklatullah tersebut. Dia pun mengganggu perjalanan pulangnya. Dan akhirnya Imam Kiai pun kecelakaan dalam perjalanan pulang tersebut, masuk ke sungai. Adam pun masuk ke dalam kamar ditemani ibu tirinya. Menengok Maria, gimana keadaan dia, termasuk untuk mengobatinya. Tapi tiba-tiba iblis pun bereaksi dengan kedatangan Adam tersebut. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kau adalah musuh aku yang terbesar di atas muka bumi. Orang-orang beriman. Iblis pun tidak mau menyerah. Dia pun terus mengamuk karena Adam tidak henti-hentinya melantunkan ayat suci Al-Quran. Iblis laknatullah pun berkata,
Aku akan buat kau takut dengan semuanya kecuali Allah. Aku nak lihat manusia menangis. الحق وبطل ما كانوا يعملون. Terbakar bersama aku di akhirat nanti. Adam pun tak berhentinya untuk meruqyah dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Iblis pun melemah. Dia keluar dari jasad Maria, tapi untuk sementara iblis pun terlihat di atas. Maria dan Adam pun keluar dari ruangan itu, dan Adam memeriksa kamar Pak Usman, ayahnya Muria, dan dia pun tidak ada di kamarnya. Sementara itu, kejadian kecelakaan Imam kemarin, Asman pun datang di TKP tersebut. Dia pun kaget atas meninggalnya imam masjid. Dia pun menelpon Adam memberitahukan kabar tersebut. Adam pun syok. Adam pun marah dan dia pun berhenti di pinggir jalan. Adam ditelepon oleh anaknya yang bernama Amir. Amir memberitahukan kepada Adam bahwa ibunya akan datang malam ini. Mendengar kabar itu, Amir pun jadi emosi kepada Amir dan mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal. Kau jangan sebut-sebut ibu lagi, Amir, katanya. Adam saat itu pun syok, histeris dan frustasi karena anaknya itu selalu membicarakan ibunya, padahal ibunya sudah meninggal. Tiba-tiba dia pun pergi ke kuburan untuk menggali makam istrinya dan mengambil jenazahnya untuk dibawa ke rumahnya, sehingga Amir tidak perlu lagi merengek-rengek akan kedatangan ibunya. Adam pun pulang membawa jenazah almarhum istrinya untuk ditunjukkan kepada Amir. Sampainya di rumah, Adam pun berteriak-teriak memanggil Amir. Amir pun terkejut dengan ayahnya membawa ibunya ke rumah, membawa mayat ibunya. Adam berlari dan mengejar Amir. Adam menyeret Amir supaya dia mau bertemu ibunya. Karena Adam sudah stres, Amir menyebut bapaknya gila karena dia sudah membongkar dan mengambil jasad ibunya dari dalam kubur. Tapi Adam berkata, ini semua karena kau, Amir. Kau selalu memanggil nama ibumu dan ibumu. Aku pun gila dibuatnya. Amir pun rupanya sudah kemasukan setan. Dia pun mencekik anaknya sendiri hingga anaknya pun mau mati. Tiba-tiba Amir pun bangun. Ternyata itu hanyalah mimpi. Iblis pun masih mengganggu Maria. Dia menyerupai ibu tirinya dan membawa pisau. Dia akan membunuh Maria. Maria pun berlari. Dia mencari pisau lagi. Dia akan membunuh ibunya kalau dia datang. Ibunya pun datang dengan membawa segelas teh untuk Maria agar dia tenang. Rupanya iblis itu pun bisa menyerupai seorang lagi, ingin supaya ibunya dibunuh oleh Maria. Adam pun datang ke rumah Maria dengan maksud menolong Maria, karena Maria dan ibunya menelpon untuk datang ke rumahnya agar dia mencari bapaknya Pak Usman yang hilang entah kemana. Setelah itu Adam pun memeriksa kamar Pak Usman dan dia pun tidak ada. Kembali lagi dari kamar itu, kejadian aneh pun menimpa. Dia membawa batu nisan dari
tangannya. Dia pun kaget dan melemparkannya. Setelah itu dia pun mendapat telepon dari seseorang. Ternyata yang menelpon itu ibu tirinya Maria. Dia berkata dia baru mau pulang dari rumah sakit. Adam pun terkejut. Dia langsung menengok ke arah Maria dan ibu tirinya. Tiba-tiba dia sudah tidak ada. Maria diganggu di rumah sakit. Dia terus diganggu oleh iblis. Dia pun berlari sampai masuk ke kamar mayat. Di kamar mayat pun dia pun terus diganggu oleh iblis tersebut sampai dia masuk ke dalam laci penyimpanan mayat. Dia pun menelpon Ustadz Adam. Ustadz Adam pun sudah datang ke lokasi tersebut. Maria pun ditemukan oleh Ustadz Adam. Ustadz Adam berkata untuk cepat keluar dari sini karena tempat ini serasa ada penunggunya. Maria pun berkata, aku juga sudah mencoba untuk keluar dari sini Ustadz, tapi tidak menemukan jalan keluar. Ustadz Adam berkata, bagaimana bisa? Kita cari jalan keluar saja bersama. Lalu Pak Ustadz dan Maria pun berbarengan mencari jalan keluar dari gedung tersebut. Di tengah jalan, Ustadz dan Maria pun keheranan dan kebingungan karena dia hanya berputar-putar saja, tidak menemukan jalan keluar. Dan tiba-tiba saat itu juga Maria pun tertinggal di belakang. Adam terseret sampai ke suatu ruangan. Dia terkejut melihat benda-benda di sekitarnya. Ada mayat, banyak sekali mayat di situ. Dia terus berjalan. Setelahnya itu dia keluar dari tempat itu. Dan dia pun kaget dengan Maria yang sudah meninggal dunia jatuh dari atas gedung. Adam pun turun melihat keadaan Maria. Maria pun mengatakan yang sebenarnya bahwa 3 bulan yang lalu dia telah menabrak, dan kejadian itu membuat istri dan anaknya meninggal dunia. Sementara itu dia sedang bercerita, datanglah Pak Usman, bapak dari Maria. Memang aku yang paksa dia langgar kita kau. Sepatutnya kau yang mati dalam kemalangan tu. Rupanya Pak Usman sendirilah dalang dari semua ini. Dia menyuruh anaknya untuk menabrak Adam pada saat itu dan menyihir anaknya dan menyihir semua orang-orang kampung di situ. Dia telah bersekutu dengan iblis. Azhir zataka ya iblis. Tamir hazal mu'min min adli. Azhir zataka ya iblis. Ulqiyuka ya zabnahu. Pak Usman pun terus merapalkan mantra. Iblis pun datang. Adam pun melawan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Adam pun terangkat dan terlempar ke sana sini. Pak Usman bisa tertawa terbahak-bahak karena dia tahu dia akan kekuatan iblis. Tanamkan rasa was-was dalam hati kau. Tunjukkan pada Allah keraguan kau. Tolong aku Allah. Adam dan Pak Usman terus berdoa. Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Pak Usman terus meminta bantuan dari iblis hingga kejadian yang dan tiba-tiba Pak Usman tersambar petir. Tibalah orang tuanya bersama kuncen makam itu. Adam menceritakan semuanya kepada bapaknya bahwa menabrak
mobilnya 3 bulan lalu adalah Maria. Maria disuruh sama ayahnya, Maria disihir. Dan bapaknya pun bercerita yang sesungguhnya bahwa 3 bulan lalu istrinya Zulaikha dan anaknya Amir itu sudah meninggal. Tetapi karena dia tidak ikhlas, dia berimajinasi bahwa anaknya Amir masih hidup. Sebenarnya Amir itu sudah meninggal, sama dengan Zulaikha istrinya pada saat itu. Dan film pun tamat. Intinya sangat memilukan. Oke guys, sekian dulu dari kisah ini. Kisah ini berasal dari film Malaysia, horor Malaysia yang bernama Munafik. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, tolong bantu Mimin untuk supportnya, like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi dengan video selanjutnya di Munafik 2.